Ya, di zaman Bapa ini hukum yang berlaku adalah sunat, iman dan sunat. Percaya kepada Allah lewat iman lalu melakukan sunat. Nah, mungkin kita bisa cross check ya, kita bisa menganalisa firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan ayat di Kejadian 17 ayat yang ke-10. Kejadian 17 ayat yang ke-10 mengatakan, "Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu." Nah, perhatikan kata-kata ini. Perjanjian aku dan kamu ini menunjuk kepada Abraham dan keturunannya. Nah, makanya di sini hukum di zaman Bapa ini adalah hukum yang berlaku kepada perorangan, bisa dikatakan Abraham dan keluarga, tetapi keluarga Abraham. Nah, sebab dari Abraham dengan keturunannya itu menerima janji, mengikat janji dengan Tuhan oleh pertama-tama oleh iman Abraham. Oleh iman Abraham itu oleh iman Abraham bahwa dia percaya kepada Allah sebagai kebenarannya, dan Allah di dalam Kejadian 17 tadi mengikat janji, tanda bahwa Abraham ini mengikat janji dengan Tuhan, yaitu dengan melakukan sunat. Bukan atas kemauan Abraham, bukan atas inisiatif Abraham, tetapi Allah sendiri yang meminta, yang berfirman. Makanya orang di zaman Abraham itu yang selamat itu adalah mereka yang melakukan iman dan sunat secara lahiriah. Dan memang firman Tuhan itu datang hanya kepada Abraham. Bangsa-bangsa lain seringkali dikatakan oleh Tuhan bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Nah, jadi bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi seperti itu gambarannya. Itu zaman yang pertama. Zaman yang kedua adalah saudara bisa melihat sorry. Ya, saudara bisa melihat yaitu masuk kepada zaman anak tadi 2000 tahun ya. Sekarang zaman anak 2000 tahun, di mana zaman itu bertambah hukum. Kenapa dikatakan hukum bertambah hukum? Memang itulah sesuai dengan judul peta ini, Yesaya 28 ayat 10 sampai 12. Mungkin tidak mengapa sebelum saya teruskan di dalam Yesaya 28 ayat yang ke-10 mulai sampai ayat 12. Mengatakan begini. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Jadi saudara, memang kalau kita tidak hanya baca begitu saja, ini ayat yang mungkin hanya kalimat-kalimat firman Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel yang tidak ada maknanya, tidak ada rahasia di dalamnya. Tetapi pada kenyataannya justru dari ayat ini dalam Yesaya 28 ayat 10 sampai 12 itu justru mengungkapkan rahasia tentang suatu hukum dari zaman kepada zaman, penebusan Allah kepada manusia untuk mengembalikan manusia kepada kemuliaannya yang semula. Makanya memang kita pakai dasar ayat dalam salinan lama ya, pengajaran itu. Jadi kalau dalam salinan lama mengatakan hukum, karena adalah hukum bertambah hukum dan hukum bertambah hukum, syarat bertambah syarat dan syarat bertambah syarat, di sini sedikit, di sana sedikit. Nah, inilah yang dimaksud hukum bertambah hukum, di mana dari zaman Bapa itu ada iman dan sunat untuk keluarga. Lalu masuk kepada zaman anak, di mana dari Ishak
mulai zaman Ishak sampai kepada zamannya Tuhan Yesus, di mana di situ berlaku hukum, bertambah hukum, yaitu Taurat dan syariat. Jadi dalam hukum Taurat ini ada bersunat juga sebenarnya. Jadi bertambah hukum itu lalu ditambah dengan baptisan air. Karena dia kan sampai zaman Yohanes. Seperti tadi yang saya sudah terangkan Lukas 16 dan ayat 16, bahwa hukum Taurat itu akan tetap berlangsung sampai zaman Yohanes Pembaptis. Selepas dari zaman Yohanes Pembaptis, maka berlakulah hukum kasih dan anugerah. Disitulah orang-orang bangsa-bangsa berebut menggagahinya, artinya berebut masuk untuk hidup di dalam kasih itu, mengambil kemurahan, mengkonfirmasi kemurahan lewat hukum kasih yang dibawa oleh Yesus Kristus. Itulah kenapa di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-17 bahwa Nabi Musa membawa hukum Taurat. Nah, tetapi itu hanya untuk satu bangsa ya. Kalau kita lihat ini hanya untuk satu bangsa. Kalau saya zoom. Satu bangsa ya, saya rasa jelas ya. Jadi zaman anak itu berlaku untuk satu bangsa. Makanya ketika kita melihat di sini 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus, kita bisa melihat Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang non-Yahudi. Ada suatu kata-kata wibawa dia sebagai orang Yahudi juga. Tuhan Yesus adalah sebagai orang Yahudi juga. Dia mengeluarkan perkataan seperti yang tadi saya sudah katakan kepada orang Kanaan, kepada perempuan Kanaan. Dia tidak pantas roti diberikan kepada anak-anak lalu diberikannya kepada anjing. Nah, jadi begitulah umat Yahudi memandang orang-orang non-Yahudi, orang-orang Samaria, orang Kanaan dan sebagainya, orang Yunani. Memandang terlalu rendah, saudara. Tetapi dalam konteks itu Yesus bukan dengan hatinya dia mengatakan seperti itu, namun dia hanya sekedar menguji. Ternyata ketika dia menguji malah dia melihat iman ibu ini besar, saudara. Bahkan dikatakan di kisah dalam perwira yang hambanya sakit lumpuh, saudara, sehingga perwira ini tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Dan Yesus terheran-heran juga mendengar pernyataan daripada perwira ini, dan dia mengatakan iman dari orang ini besar. Dan dari situ Tuhan Yesus mengatakan, tidak pernah kulihat iman sebesar ini di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, dia menemukan ternyata umat pilihannya, di mana keselamatan itu di zaman anak berlaku untuk satu bangsa, yaitu hanya Israel saja. Justru dia tidak menemukan iman sebesar itu, saudara. Nah, makanya dia melihat justru dari bangsa-bangsa lain seperti perempuan Samaria juga, perempuan Kanaan juga yang memiliki iman besar. Tetapi justru di kasus lain Tuhan melihat dengan murid-muridnya yang orang Yahudi juga, di mana mereka tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit, seorang anak yang kerasukan. Sehingga murid-murid bertanya, "Guru, kenapa kami tidak bisa menyembuhkan?" "Karena kamu tidak percaya dan kamu orang sesat." Tuhan katakan begitu. Karena memang mereka kurang percaya kepada Allah. Justru yang Allah temukan iman yang besar itu dari orang-orang di luar Yahudi. Makanya kebenaran itu nanti masuk kepada zaman Roh Kudus itu teruntuk kepada semua. Jadi teruntuk juga orang Yahudi, tetapi terbuka juga untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi saudara paham ya sampai di sini. Dan ya, zaman anak itu orang yang diselamatkan adalah orang yang melakukan Taurat dan syariat Taurat plus baptisan air. Karena para nabi juga yakin bahwa yakin bahwa Yohanes Pembaptis memang sudah dinubuatkan. Sementara orang Yahudi ini sangat percaya sekali tokoh-tokoh dari para nabi yang ada di dalam perjanjian lama. Sebab mereka bergantungkan kepada hukum kitab para nabi, hukum Musa, Taurat dan syariatnya. Jadi mereka percaya bahwa Yohanes Pembaptis ini memang diutus untuk meluruskan jalan Tuhan. Kita bisa menemukan itu dari firman Tuhan Matius 3 ayat yang ketiga ya. Ayat yang kedua mulai, bertobatlah sebab kerajaan dari ayat pertama. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan
Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah baginya. Kalau saudara memakai handphone itu ada suatu tanda bintang, itu kalau saudara klik bintang itu adalah ayat-ayat yang paralel dengan perjanjian lama, yang ada kaitannya, yang memiliki kalimat yang sama, mungkin maknanya juga sama. Itu dengan mudah di dalam konkordansi di handphone ya, memudahkan kita ya, dengan cepat langsung dia membuat suatu ayat yang paralel yang sama, maksud dan maknanya bahkan teksnya juga kepada ayat-ayat lain gitu. Terlebih dalam perjanjian lama dalam hal tentang Yohanes Pembaptis. Dalam Yesaya 40 ayat yang ketiga, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi memang sudah merupakan nubuatan. Makanya seluruh Yudea pada saat itu dan orang-orang di Yerusalem datang kepada Yohanes Pembaptis ini karena mereka yakin sekali, saudara, bangsa Yahudi yang tinggal di Yerusalem dan seluruh di tanah Yudea itu yakin sekali bahwa orang ini adalah orang yang diutus Tuhan gitu. Tetapi herannya mereka tidak percaya Yesus Kristus. Mungkin karena Yesus Kristus dinubuatkan sebagai raja, kenapa kok malah lahir di kandang hewan? Itu yang membuat mereka tidak terima ya. Kalau Yohanes Pembaptis sudah jelas, dia tinggal di padang belantara dan yang berseru bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, dan yang meluruskan jalan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Yohanes, bahwa ternyata yang meluruskan jalan Tuhan lewat baptisan air. Jadi kalau kita hidup di zaman anak, saudara, ya minimal di zaman Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus juga ada, maka kita harus melakukan baptisan air kalau kita mau mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Sebab kalau tidak, seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis, siapa yang menyangkakan kamu lari dari murka Allah? Memang Yohanes Pembaptis ini mengatakannya kepada para ahli Taurat, orang Farisi dan Saduki ini yang datang ingin memberikan diri dibaptis juga gitu. Tetapi dengan suatu peringatan, dibikin teguran dulu lewat firman Tuhan, karena mereka dianggap keturunan ular biludak. Ya, keturunan ular biludak adalah disifatkan orang-orang yang licik, yang penuh dengan dusta, karena iblis juga yang menjelma menjadi ular waktu di zaman Adam dan Hawa itu punya kelicikan, penuh dengan dusta dan sebagainya. Karena memang Yohanes 8 ayat yang ke-44 mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapamu sebab kamu mengatakan hal-hal dusta. Sebab iblis itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Nah, jadi perhatikan baik-baik supaya saudara mengerti ya. Jadi hukum yang menyelamatkan di zaman anak dan juga di zaman Tuhan Yesus ya sebenarnya sudah pasti itu di zaman sampai zaman Yohanes ya. Makanya ketika Tuhan Yesus masih ada di zaman anak, dia melakukan baptisan air. Tetapi karena dia adalah firman Allah, maka dia soalnya waktu di Matius 3 dan Injil-Injil yang lainnya bagaimana disaksikan bahwa ketika Yesus dibaptis dengan air, ada Roh Kudus, ada suara yang daripada langit, dari langit berkata, inilah anak yang kukasihi. Bahkan ada tanda yang menyerupai merpati yang digambarkan sebagai Roh Kudus yang turun di atas kepalanya. Perhatikan, itu Roh Kudus ada di atas kepala ya. Tidak mengapa, kita cek dulu Matius 3 ya. Matius 3 ayat yang ke-15. Tidak mengapa saya bacakan dari ayat 13. Maka datanglah, ini judul perikop Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Ini suatu kerendahan hati yang luar biasa. Secara dia adalah utusan Allah, Yohanes Pembaptis utusan Allah, tetapi Yohanes tahu betul siapa ini Yesus ya.
Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Di sini ada suatu pernyataan Tuhan Yesus bahwa seharusnya secara logika dia sebagai seorang Mesias, utusan Allah yang adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia, dia tidak perlu dibaptis karena syarat pembaptisan itu adalah pertobatan. Orang-orang yang beralih dari kehidupan yang kotor, kehidupan yang harusnya mendapat murka Allah, tetapi ketika mereka menerima baptisan, itu akan dibersihkan. Itu akan mendapatkan keselamatan. Itu tidak akan terkena murka daripada Allah. Kita mundur sedikit ya, dalam Matius 3 ayat yang Matius 3 ayat yang ke-7 mulai. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi orang-orang yang dianggap licik oleh Yohanes Pembaptis ini, sesungguhnya mereka nggak layaklah untuk dibaptis. Tetapi ya karena mereka datang, mungkin dibaptis. Namun ini juga dilema, karena saya beberapa hari ini menemukan ada suatu ayat yang menyatakan ahli Taurat ini ternyata tidak menerima baptisan Yohanes. Makanya kenapa Yohanes begitu keras, hai keturunan ular beludak? Ini suatu penghinaan ya, dalam pengertian karena ketika Yohanes mengatakan seperti itu, mengatakan ini orang berarti iblis, penuh dengan dusta. Dan memang ahli Taurat ini, para orang Farisi dan Saduki ini yang menjadi pembunuh Yesus. Yesus itu mewakili, Yesus itu diibaratkan oleh Paulus, digambarkan sebagai Adam yang pertama. Nah, kalau kita pahami secara menyeluruh bahwa sesungguhnya kalau kembali kepada kisah Adam yang pertama, itu jatuh oleh karena manusia pertama ya, jatuh di dalam dosa oleh karena iblis itu yang mencoba berkata dusta. Begitulah apa yang dikatakan Yohanes pasal 8 ayat 44, bahwa iblis ini pendusta dan pembunuh sejak manusia dijadikan. Maka iblis ini yang dikenal sebagai ular pada saat itu adalah suatu gambaran sosok yang menjadi pembunuh manusia. Pemahamannya, pengertian rohaninya di zaman perjanjian baru, pembunuh Adam, Yesus ini kan dikatakan Adam yang kedua, digambarkan Adam yang kedua. Adam yang pertama itu mati dalam dosa, tetapi Adam yang kedua bangkit oleh roh, hidup di dalam kekekalan. Itu yang digambarkan Paulus, kalau tidak salah saya lupa, di kitab Ibrani atau Tesalonika ya. Nanti saya cari. Jadi kenapa digambarkan ahli-ahli Taurat ini sebagai pembunuh Adam? Adam yaitu menunjuk kepada Tuhan Yesus sendiri, Adam kedua digambarkan Paulus. Makanya layaklah mereka mendapatkan hal itu. Memang yang membuat Tuhan Yesus itu terbunuh karena desakan-desakan dan roh iri cemburu, roh dusta, memprovokasi, membuat berita-berita yang tidak benar itu. Ya seperti teori-teori konspirasi yang membuat berita-berita yang sebenarnya tidak ada kebenarannya bahwa Yesus tidak berbuat salah, tetapi mereka katakan bersalah. Makanya dia sebagai pengantara Allah yang bukanlah orang berdosa, bukanlah manusia yang berdosa melakukan kesalahan, tetapi dijadikan dosa dan salah. Itu pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi ahli-ahli Taurat ini memang dianggap seperti ular, iblis yang memang membunuh Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak berhasil. Makanya kenapa Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ya, kalau tidak salah ayat yang ke-55, hei maut, di manakah sengatmu? Jadi orang yang hidup di dalam Kristus tidak akan mengalami maut. Walaupun hukum kekal, bagaimana tubuh jasmani manusia itu harus mengalami kematian, ya itu betul. Tetapi kalau hukum secara tubuh jiwa roh itu tidak ada. Ketika kita hidup di dalam Kristus,
itu tidak ada kematian yang kekal. Kematian yang kekal justru yang menentukan itu Allah. Dan kematian yang kekal itu adalah orang-orang yang melawan kehendak Allah. Yaitu di mana manusia dan juga iblis bisa membunuh tubuh. Tetapi takutlah, Tuhan katakan tetapi takutlah kepada Allah yang mampu membunuh tubuhmu dan juga jiwamu. Wah, kalau di neraka itu bukan binasa, saudara. Itu bukan kematian. Kalau kematian mungkin roh kita udah, ibarat kata udah melayang, udah entah kemana kita. Ini di neraka selama-lamanya. Digambarkan oleh dalam firman Tuhan, di situ ada ulat yang tidak mati oleh api dan akan menyiksakan, membuat kita derita di dalam neraka. Saudara akan penuh dengan ratap dan kertak gigi. Wah, betapa siksanya, saudara. Mungkin saudara di penjara saja, kalau kita mengalami di penjara mungkin 1 bulan itu rasanya udah kayak 1 tahun ya. Apalagi ini dibakar roh kita dan sebagainya. Sudah, jangan ceritakan itu dulu. Mungkin kita belum siap, tapi iman kita juga tidak akan sampai ke sana. Namun hanya sebagai peringatan saja ya. Hanya sebagai peringatan supaya mendorong kita untuk mencari kebenaran Allah. Nah, kembali lagi di dalam Matius 3 mengatakan begini. Saya kembalikan gambarnya. Oh, tidak mengapa. Matius 3, jadi baptisan itu adalah membuat seseorang lari dari murka Allah. Karena keselamatan tadi di zaman anak adalah melakukan hukum Taurat dan syariatnya plus baptisan air. Nah, lalu ayat 8 mengatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Lalu ayat 11 mengatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi kita lihat kalimat selanjutnya, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi kehadiran sosok Tuhan Yesus, dia menggenapi firman Allah yang adalah dia sendiri. Kalau dia tidak genapi, maka firman Allah itu bohong, saudara. Tapi karena dia sudah menjelma, ya apa yang sudah difirmankan. Nah, ini memang agak sulit diterima logika. Jadi manusia ini, yaitu Yesus yang adalah Allah, dia adalah Alfa dan Omega. Jadi dia sudah tahu itu karena dia adalah yang terawal, dia adalah yang pertama dan yang terakhir. Alfa dan Omega. Alfa itu kan dan Omega adalah huruf abjad dari Yunani ya. Huruf abjad dari Yunani ya sama seperti abjad dari Indonesia itu A, akhirnya itu Z. Jadi memiliki makna Yesus sebagai Alfa dan Omega, dia yang awal dan yang terakhir. Jadi selama proses itu dia sudah tahu karena dia sudah merancangkan semuanya. Makanya ketika dia masuk di dalam proses itu sebenarnya untuk memberikan suatu tanda kepada manusia bahwa ternyata Allah mempunyai peran yang besar. Inti dari Mesias adalah menjadi korban untuk seisi dunia, untuk umat manusia kepada keturunan-keturunan selanjutnya, supaya manusia dibawa kepada kemuliaan yang kekal, kehidupan yang kekal. Nah, sangat disayangkan jikalau kita yang percaya tidak melakukan kehendak Tuhan. Sebab Yesus sendiri walaupun dia tidak berdosa, tapi dia memang harus menggenapi itu. Sebab kalau dia tidak genapi ya, maka firman itu bohong. Firman itu akan menjadi rusak. Karena Yesus hadir sebagai manusia, maka dia memberikan teladan supaya kita juga turut dibaptis dengan air. Cuma tugas Yohanes Pembaptis itu hanya sampai kepada baptis air saja. Tetapi Yohanes katakan tadi, namun dia yang lebih berkuasa dariku akan membaptis dengan roh. Karena Yohanes Pembaptis nggak bisa membaptiskan sesama manusia dengan roh. Tidak bisa, hanya Tuhan Yesus. Jadi sosok Tuhan Yesus di zaman anak itu, ketika ada suatu peristiwa terjadi, yaitu Roh Kudus, tapi itu masih di atas, itu belum masuk. Nah, itu sebenarnya gambaran di zaman anak bahwa gereja Tuhan memang belum masuk, belum penuh Roh Kudus, mungkin bahasanya seperti itu. Tetapi ketika masuk kepada zaman Roh Kudus, maka Roh Kudus itu masuk ke dalam.
Jadi cuma sebelumnya sudah dibuatkan. Tuhan Yesus sudah menjadi patronnya, sudah menjadi patokannya, sudah menjadi teladannya, supaya di zaman gereja, zaman Roh Kudus, sudah melihat teladan Yesus. Oh, Tuhan Yesus itu dia dibaptis air, lalu dia juga ada Roh Kudus turun. Tetapi dalam pengajarannya mengatakan, sesungguhnya aku harus kembali kepada Bapa. Sebab kalau aku tidak kembali kepada Bapa, maka Roh Kudus itu tidak akan diutus. Tidak akan ada ikatan perjanjian di zaman Roh Kudus, di zaman gereja, yaitu di zaman kita, saudara. Kalau dia tidak naik ke atas, tidak kembali kepada Bapa, Roh itu tidak akan diutus. Nah, tetapi karena dia ada maksud, ada suatu rancangan, dia harus kembali supaya Roh Kudus itu akan diutus, dicurahkan. Dan kalau Roh Kudus itu dicurahkan, bukan menyertai kita di atas kepala, tetapi masuk ke dalam hati. Makanya ada suatu hukum kasih di mana Roh Kudus yang udah di dalam hati, sebagai contoh ya, yang beberapa beberapa minggu lalu, bahwa ada suatu pengajaran Tuhan Yesus di mana hukum kasih jika roh ada di dalam itu hukumnya lebih ketat. Karena kalau di zaman Taurat, saudara, sekalipun ada niat untuk membunuh seseorang, tetapi belum dilakukan, itu saudara tidak akan kena hukuman. Kalau belum ada tindakan, belum ada buktinya, belum ada hukuman. Sekalipun saudara bisa membunuh karakter mereka, sehingga akhirnya mereka yang bunuh diri sendiri gitu. Karena saudara menekan dia dengan kata-kata dan sebagainya, mengancam dia, tetapi karena tidak ada perbuatan, tindakan, ya saudara terlepas. Karena itulah keterbatasan hukum Taurat ya. Tetapi kalau hukum anugerah itu sudah ada di dalam hati. Saudara berniat saja, saudara sudah berdosa. Makanya ada suatu contoh bahwa ketika engkau melihat perempuan, lalu engkau merasa mengingininya, kalau dalam salinan lama bergerak itu alat kelaminnya, ya itu tandanya engkau sudah berbuat dosa, sudah melakukan perzinahan. Ya, kita sudah dewasa ya. Jadi dalam pengertian dari keinginan, seolah-olah kita sudah berimajinasi, sudah melakukan hubungan, itu sudah dosa. Walaupun secara manusia kita melihat tidak bisa menghakimi, ini orang kenapa lihat cewek ini ya? Mungkin kita hanya sebatas itu saja. Tapi kita nggak mungkin bisa langsung mempersalahkan, wah ini udah berzina, ini udah memperkosa ini perempuan. Nggak bisa, nggak ada buktinya, karena dia tidak melakukan sesuatu. Tetapi secara imajinasi, hatinya itu dia sudah membayangkan yang lebih. Saat itulah hakim daripada Roh Kudus itu, dia sudah mendukakan Roh Kudus. Saat itulah dia berdosa. Makanya jangan main-main. Di zaman gereja ini lebih ketat, saudara. Sekalipun dari 10 hukum menjadi 2 hukum, saudara, tetapi lebih ketat. Coba saudara ingat. Kalau saudara ingat, di mana di zaman para rasul Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, siapa yang mati mendadak? Yaitu Ananias dan Safira. Itu mereka hanya sebatas niat, bro. Sebatas niat, tetapi mereka hidup di zaman anugerah, di mana Roh Kudus berada. Makanya ketika di zaman kisah para rasul itu jemaat dibawa kepada pengertian sampai ke tingkat memiliki karunia anugerah. Dan orang-orang Ananias ini bisa dikatakan mereka sudah mengerti pekerjaan roh. Tapi mereka mencoba untuk berbuat curang. Berbuat curang sehingga mereka yang harusnya memberikan persembahan sulung atau saya lupa, memberikan persembahan sulung untuk pekerjaan Tuhan kepada rasul-rasul, tetapi mereka hasil yang mereka dapati justru mereka bagi, mereka cuma berikan setengah. Mungkin Petrus dan para rasulnya tidak mengerti itu, tapi Petrus dengan penuh hikmat dan marifat, Roh Kudus berbicara. Tiba-tiba langsung pas datang Ananias, Ananias, apa yang kamu lakukan? Engkau sudah engkau bisa mendustai aku, tetapi engkau tidak bisa mendustai Roh Kudus. Saat itulah Petrus tidak bicara apa-apa, tiba-tiba jatuh dan mati. Begitu juga istrinya datang, engkau juga malah setuju dengan suamimu. Wah, ini seperti adegan seperti peristiwa Adam dan Hawa. Nah, itulah suami istri memang segala sesuatu selalu sepaham ya, selalu seirama, sehati. Jadi hati-hati saudara, kalau
sang laki-laki itu berbuat salah, sebenarnya wibawa yang jatuh itu justru akan mempengaruhi istri, karena mereka seperti dua insan yang menjadi satu ya. Ya, jadi seperti itu. Mereka mungkin bisa menutup kecurangan mereka, hal-hal yang jahat, tetapi tidak bisa menutup dari kuasa firman dan Roh Kudus. Makanya Ibrani 4 ayat 12 mengatakan firman Allah itu hidup dan berkuasa seperti pedang bermata dua, yang dapat memisahkan antara jiwa dan roh, yang dapat membedakan mana pikiran, mana hati yang tidak baik, perasaan yang tidak baik yang ada dalam diri manusia. Jadi firman Tuhan itu luar biasa, bahkan tidak ada yang tersembunyi. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-13, tidak ada yang tersembunyi di mata Allah, semua nampak telanjang, semua nampak nyata. Segala sesuatu yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan. Nah, harusnya ini menjadi peringatan. Kita yang penuh dengan roh jangan main-main. Saudara mungkin tidak melakukan tindakan kekerasan, tapi saudara sudah ada akar pahit, itu sudah berdosa sebenarnya. Sudah hitungannya berdosa, saudara, di hadapan Tuhan. Jadi itu lebih ketat ya. Nah, itulah kenapa di zaman Tuhan Yesus Roh Kudus itu masih di atas, turun ke atas kepala Tuhan Yesus sebagai tanda saja, sebagai simbol Roh Kudus. Tetapi di zaman gereja Roh Kudus itu masuk ke dalam hatinya. Makanya kenapa Tuhan Yesus dikatakan dialah yang akan berkuasa membaptiskan kamu. Kalau membaptiskan berarti betul-betul dibaptis kita. Dibaptis roh itu betul-betul roh itu dibaptis dalam kehidupan kita, menyatu, melingkupi, menjadi bagian diri kita. Itulah yang menjadi gereja Tuhan. Makanya kenapa gereja mula-mula itu ketika berdiri, lahirnya gereja itu dengan suatu tanda di hari Pentakosta. Karena disitulah Roh Kudus dicurahkan, ada bentuk seperti lidah-lidah api masuk ke atas di atas kepala mereka dan memenuhi mereka, dan dikatakan mereka penuh dengan roh lalu berkata-kata asing. Itu sudah menjadi patokan yang tidak bisa diganggu gugat. Makanya saudara yang belum penuh roh berusaha berjuang karena hukumnya itu, saudara. Saya tidak main-main, ini saya tidak bercanda juga, tapi saya berjuang untuk berdoa. Ya mungkin seperti kami meneladani apa yang dikatakan Paulus, aku berjuang menangis siang dan malam supaya engkau mengerti kehendak Tuhan. Terkadang kalau secara berbicara bertemu Paulus ada rasa malu, karena ada rasa gemetar, takut juga, tidak enak juga untuk menyatakan itu. Tetapi di samping itu Paulus berjuang, dia betul-betul memohon kemurahan Tuhan supaya dapat menggerakkan hati jemaat. Selain itu ya dia memang harus berani menyatakan firman Tuhan. Cuma terkadang kendalanya adalah ya ketika dia mengatakan dengan sebenar-benarnya, kadang menerima respon yang tidak baik, kadang juga tidak direspon. Makanya Paulus pernah mengatakan bahwa apakah dengan aku mengatakan kebenaran kepadamu, engkau menjadikan aku musuhmu. Nah, ada yang seperti itu, ada jemaat, ada umat Tuhan yang seperti itu, yang mendengar firman Tuhan padahal kita niatnya baik untuk supaya saudara dibawa kepada melakukan kehendak Tuhan, tapi ada yang pandang enteng, ada yang cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri dan sebagainya. Ada masuk telinga kiri tetapi mantul, enggak tembus ya. Padahal yang kita inginkan sebagai seorang hamba Tuhan supaya saudara menerima firman dan melakukannya. Sebab ketika saudara menerima firman itu dan mengerti lalu melakukannya, itu kan digambarkan Tuhan Yesus dalam Matius 7 bahwa ia seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu, sehingga ketika air bah itu datang tidak merobohkan. Itu tanda orang yang mendengar, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Tetapi kalau orang yang tidak mendengar firman Tuhan namun tidak melakukannya, itu ibarat dia membangun rumah namun di atas dasar pasir. Pasir itu berbicara tentang kedagingan, kebenaran sendiri gitu. Jadi kebenaran itu tidak dibangun dari diri sendiri, kemampuan kita. Kebenaran itu terkadang yang membuat firman Tuhan sulit masuk, kebenaran sendiri ya. Dalam pengertian mungkin saya selalu mengingatkan ya, berjuanglah.
Saudara yang belum dibaptis air, berikanlah dirimu dibaptis dengan air. Tapi saudara merasa benar, saya baca Alkitab enggak disuruh. Terus saudara dengar dari apa? Dari referensi buku-buku ini, bapak-bapak gereja, bapak-bapak gereja itu memang ada beberapa yang dikaruniai Roh Kudus. Tetapi ya dalam kapasitas kami, dalam kapasitas kabar pengantin, sejujur-jujurnya sebenarnya pengajaran itu yang benar adalah pengajaran yang diterima wahyu langsung daripada Tuhan. Dan Paulus, murid-murid Tuhan Yesus, sampai kepada murid terakhir yaitu Yohanes, Rasul Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, Rasul Yohanes, murid yang sangat mengasihi Tuhan. Itu setelah dia wafat, itu gereja mulai korup. Dan puncaknya mungkin ketika ya Katolik yang kita dengar itu di mana terjadi korup, ada kerusakan tentang pelajaran. Sehingga ada berhala, bahkan kepercayaan mereka itu tidak lagi percaya menerima tidak percaya yang namanya karunia-karunia Roh Kudus, baptisan pun tidak. Sehingga pada masa itu di abad pertengahan mungkin dengan proses berjalannya waktu, akhirnya mereka yang menyatakan bahwa kebenaran firman Tuhan itu hanya bermodalkan percaya saja engkau sudah beroleh hidup yang kekal. Itu berdasarkan firman Tuhan Yohanes 3:16 kan, bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi udah percaya saja lewat pengakuan, bahkan mereka kalau mereka punya sertifikat pengakuan percaya itu sudah selamat. Jadi itu juga bisa dibeli gitu dengan duit. Itu zaman jahiliyah ya waktu itu, kurang lebih ya setelah wafatnya Rasul Yohanes itu sudah banyak penyusup ajaran-ajaran yang sesat. Jadi berbahaya. Jadi bahkan agama itu dijadikan suatu negara. Nah, ini seperti Babel, Saudara. Jadi agama ini dipermainkan yang sebenarnya hanyalah untuk kepentingan seorang untuk menguasai negara. Agama dijadikan negara gitu. Nah, ini yang berbahaya. Dan itu akan terjadi nanti ya. Itu Babel Nimrod pertama di zaman setelah wafatnya Rasul Yohanes itu ada itu. Di mana pelajarannya dalam Hagai 2 bahwa dari 7 tingkat iman menghilang sampai cuma modal percaya saja. Mereka yakin bisa selamat. Ya, tetapi itu ada pembahasannya. Kita kembali lagi. Tadi di dalam ketika Yesus, sepertinya tidak terasa ya, sudah setengah jam lebih. Yesus mengatakan bahwa biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi baptisan air ini yang tadinya Yohanes Pembaptis, aduh jangan Tuhan, sayalah yang harus dibaptis olehmu. Tapi karena Tuhan tahu firman Allah itu diberikan kepada hidup Yohanes Pembaptis, yang dipercayakan untuk meluruskan jalan Tuhan dengan membuat hukum baptisan air, maka dia taat. Seharusnya orang-orang yang perlu pertobatan itu yang harus dibaptis. Yesus apa yang mau ditobatkan? Dia bersih, Saudara. Tapi di sini Yesus rendah hati. Dia mau menjalankan tugas Bapa. Seperti yang dikatakan, biarlah sepatutnya kita, artinya dia bicara dia dan juga Yohanes Pembaptis menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, oleh karena ketaatan kepada Bapa di sorga, Yesus katakan Yohanes Pembaptis mempunyai kapasitas yang sudah dinubuatkan sebagai orang yang meluruskan jalan Tuhan lewat baptisan air. Lakukan itu, genapkan itu. Dan saya sebagai Yesus Kristus yang juga nantinya akan menetapkan hukum, salah satunya baptisan air, pertobatan dan baptisan air, serta menerima baptisan Roh Kudus di kemudian hari. Saya harus menggenapi itu karena Yesus ibarat kata hidup menjelma sebagai manusia. Karena dia akan memberikan teladan kepada manusia gitu. Makanya dia menjelma, Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi supaya kita yang percaya kepada dia melakukan juga apa yang dilakukan Yesus. Makanya kalau saudara yang belum dibaptis,
Ya, simpelnya saja pengertian kenapa kita harus dibaptis, karena Tuhan Yesus dibaptis juga. Ada pembahasan lagi mengenai metodenya mana sih yang benar, tetapi saya tidak mau membahas itu. Mungkin ada pembahasan lain. Intinya baptisan air dan baptisan Roh Kudus ya. Baptisan Roh Kudus kita akan membahas kembali lagi kepada peta zaman. Ya. Jadi saudara sudah mengerti ya, kenapa Tuhan Yesus harus dibaptis ya? Karena ada Yohanes Pembaptis di situ, dan memang hukum yang mendatangkan keselamatan adalah mereka yang melakukan Taurat atau syariat Taurat, baptisan air, dan itu berlaku hanya satu bangsa, bangsa Yahudi. Sebab dasar firman-Nya ya saya beritahu di dalam Amos pasal yang ketiga ayat yang kedua mengatakan begini. Hanya kamu yang kukenal di segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Jadi ini konteksnya bahwa Allah hanya mengenal bangsa Israel dari segala kaum bangsa yang ada di muka bumi karena mereka memiliki hukum itu. Nah, hukum di zaman Amos ini saudara, di mana hukum Taurat. Nah, jadi saudara mengerti ya. Jadi hanya satu bangsa karena bangsa ini mempunyai hukum Taurat. Dan ketika datang Yohanes Pembaptis dan hukum mereka itu ditetapkan melakukan Taurat serta baptisan air. Itu yang mereka yakini dan itu yang ditetapkan Allah untuk mendatangkan keselamatan bagi mereka. Selepas Tuhan Yesus mati, lalu dia bangkit dan dia naik ke sorga, dia meninggalkan suatu pesan. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-18 sampai 20 mengatakan, kepadaku diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi, maka baptislah. Coba kita buka saja. Matius 28 ayat yang ke-18 mulai. Yesus mendekati mereka dan berkata, ini menjelang Yesus terangkat, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi baptisan air itu juga jadi perintah Tuhan Yesus karena dia juga sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lalu kok gimana nggak ada perintah mencari karunia Roh Kudus? Sebenarnya ini merupakan pesan yang tersirat. Pesan yang tersirat dari suatu perkataan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak mungkin Tuhan mengatakan menyertai kalau sosok dia itu tidak ada di samping mereka. Ya kan? Logikanya seperti itu. Tidak mungkin dan sangat-sangat tidak mungkin kalau saudara berkata kepada anak saudara, ya, kalau saudara berkata kepada anak saudara, Papa menyertai kamu, nak. Tapi nggak ada Papa di situ, nggak ada Papa yang menyertai jelas. Nggak ada sosok seorang bapak yang menyertai di samping, di kanan atau menggandeng tangan, tidak ada. Ini Tuhan sedang berkata-kata sesuai dengan apa yang dia sudah ajarkan, bahwa barang siapa yang tidak dilahirkan daripada air dan roh, sesungguhnya dia tidak masuk dalam kerajaan surga. Sementara kalau kita beralih kepada Yohanes 16 ayat yang ke-13 mengatakan, Roh kebenaran itu yang akan membawa kepada seluruh kebenaran, sehingga engkau diberitahu suatu jalan menuju kepada hal-hal yang rahasia. Itulah hal-hal rahasia yang dibawa oleh Roh kebenaran adalah tentang kerajaan sorga. Jadi pintu sorga itu sebenarnya sifatnya rahasia, saudara. Sifatnya rahasia. Orang dengan logikanya mencoba mencari sorga tidak dapat. Sudah paling jauh mungkin ke bulan. Itu pun ya kita tidak tahu ya. Kalau kita kembali lagi kepada teori-teori konspirasi bahwa sebenarnya itu kebohongan NASA aja, supaya mereka dikenal hebat dan sebagainya.
makhluk hidup manusia yang mendarat di bulan itu patut dicurigai. Karena cuma orang-orang di sana aja yang pinter edit dan sebagainya. Kita cuma percaya aja gitu. Dan kita mengikuti sistem polanya mereka. Sehingga dalam sekolah kita sudah diajarkan, sudah jadi ke doktrin, walaupun tidak ada buktinya kan, tidak ada buktinya. Sejauh ini kita hanya melihat di gambar, di buku-buku, di internet, di gambar-gambar internet dan sebagainya, mungkin di tempat-tempat wisata. Ternyata bumi ini itu gelap. Tapi saudara sendiri apakah pernah ke bulan? Lalu pernah melihat bentuk dunia? Cuma memang kita kembali lagi ke firman Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan bumi itu bulat. Ya udah, titik sampai situ saja, tidak usah dibahas. Jadi kalau saudara masih sedikit terpengaruh dengan teori konspirasi mengenai kebohongan NASA, ya mungkin sistem cerita yang dibuat NASA, mereka ke bulan atau dapat memotret bumi, mungkin bolehlah diragukan, boleh, karena kita juga belum tahu seperti apa keadaannya, apakah bisa tembus dunia, apakah manusia masih bisa hidup ketika melewati atmosfer dan sebagainya, atau tinggal di alam semesta, kita tidak tahu ya. Kita sejauh ini cuma tahu dari film-film, saya cuma tahu dari film-film, gambar-gambar, dari sekolah juga, dari tingkat sekolah dasar, yang saya tahu bumi itu bulat. Bisa saja mereka mengirimkan suatu benda lewat satelit dan mereka memfoto dan bumi itu bentuknya bulat. Itu bisa, mungkin bisa. Tapi kalau ada manusia yang pergi ke sana, ya percaya nggak percaya lah. Kita kembali lagi ke firman, seperti saudara kerabat saya Yopia, percaya nggak sama teori konspirasi? Ya memang tidak percaya sih teori mereka, karena ya pokoknya betul lah. Kita hanya percaya kepada firman Tuhan. Intinya usaha mereka, puji Tuhan, ya semua itu juga karena Tuhan juga. Mereka punya akal yang hebat sehingga mampu membuat alat-alat yang canggih sehingga benda itu diterbangkan, itu nggak masalah. Ya kalaupun ada manusia, ya puji Tuhan, itu juga karena dari Tuhan. Tetapi intinya bumi itu bulat. Ada, saudara mungkin bisa cari di searching, tulis bumi atau dunia. Saya tidak mau cari, saya akan jelaskan lanjut. Karena sampai mana tadi? Saya lupa. Sampai ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ternyata ajaran Tuhan Yesus yang sudah diperintahkan kepada murid-muridnya ini, ya salah satunya berbicara tentang Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu ada. Roh yang menyertai. Tuhan katakan, aku akan mengirimkan kamu. Saya baru ingat. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang Yohanes 14 maksud saya, ayat yang ke-16 mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Kalau kita ini sebenarnya dikatakan juga orang-orang dunia karena tinggal di dalam dunia. Kalau kita tidak percaya firman, maka ya barang sesuatu dari Roh Allah itu kita anggap apa sih? Nggak usah berlebihan lah. Ada gereja seperti itu. Di Korintus sudah ditegur oleh Paulus. Aku mengharapkan berbicara kepada orang rohani sepertimu. Tetapi ketika Paulus berbicara dengan dia, seperti bukan dengan orang rohani. Karena mereka menganggap sesuatu hal yang bodoh. Sebelum saya lanjutkan, saya baca dulu. Ia akan memberikan, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus ya. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia dan sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Soal orang dunia, 1 Korintus 2 ayat yang ke-14 mengatakan, dan karena kami menafsirkan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi hanya orang-orang rohani yang hidup oleh Roh itu yang bisa menerima Roh Allah.
bisa menerima karunia. Orang yang hidup disertai Roh Allah itu adalah orang yang bisa menerima firman. Jadi mungkin kesimpulannya saya singkatkan saja. Kenapa kita betapa pentingnya kita harus melakukan hukum ini? Karena memang kalau kita mau selamat seperti itu. Jujur saja. Di zaman Roh Kudus, hukumnya adalah bertobat, berbaptis, anugerah roh. Saudara, sebelum dibaptis harus ada pertobatan dulu. Jadi jangan cuma ikut-ikutan, wah teman saya dibaptis, saya ikut ah. Dan baptisan ini bukan karena sebagai tanda saudara tercatat namanya di buku organisasi, di buku GESBA, GBI, Tiberias, GKRRI, dan gereja sidang jemaat Allah dan sebagainya. Bukan. Baptisan itu adalah perintah Allah. Cuma manusia terkadang memanfaatkan itu ya. Sehingga ketika orang dari Bethel sudah dibaptis, lalu masuk ke Tiberias dibaptis lagi, masuk ke Gesba dibaptis lagi. Tetapi memang kembali ke esensinya ya. Itu soal formula sebenarnya. Soal formula itu perlu. Ada baptisan ulang itu memang ada. Karena ada sesuatu dari formula dan metodenya yang tidak sesuai dengan kebenaran. Intinya kita berpatokan bukan dari metode yang dibuat gereja yang pemahamannya terbatas, tetapi menurut firman Allah. Nah, jadi sebelum berbaptis harus ada pertobatan sungguh dulu. Nah, baru setelah dibaptis. Kalau di gereja-gereja tertentu bertobat ini terus diajarkan katekisasi sebelum berbaptis. Lalu baptisan di sini adalah menunjuk kepada baptisan air dan juga bisa juga baptisan roh. Itu sudah sama karena di dalam kalau kita melihat gambar yang satunya saudara, ya di mana saya tunjukkan sedikit, saya timpa dulu. Ya ini di sini pertobat ini ada di tingkat 2, menyesal dan bertobat, lalu mengeluarkan buah-buah pertobatan. Tandanya saudara bertobat apa? Jangan cuma pengakuan aja bertobat, saya bertobat Pak Pendeta, tetapi tidak mengeluarkan buah-buah pertobatan. Buah-buah pertobatan itu ada suatu sikap, sifat, karakter kita yang berubah. Yang dulunya mungkin kita suka main judi, jadi tidak main judi. Yang dulunya tidak suka pergi ke gereja, kita pergi ke gereja. Yang dulunya suka tidak tenang duduknya di gereja, rasanya pengen mikir-mikir pergi ke mall terus, habis gereja mau jalan-jalan dan sebagainya. Tetapi ini udah mulai tenang. Rindu selalu akan rumah Allah, selalu mengikuti persekutuan, doa. Wah, itu suatu buah-buah dari pertobatan. Dari situ jangan biarkan iman saudara hanya sampai seperti itu saja, tetapi buktikan saudara melakukan baptisan air sebagai penggenapan firman Tuhan. Lalu baptisan yang kedua adalah baptisan Roh Kudus, sehingga saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saya tutup. Anugerah roh ini adalah berbicara tentang tentang karunia-karunia Roh Kudus. Itulah standar dari hukum ini bertobat, berbaptis dan anugerah Roh Kudus adalah di dalam kisah pasal yang kedua ya. Kisah pasal 2 ayat yang ke-37-38. Dan ini berlaku untuk segala kaum bangsa. Makanya terpujilah nama Tuhan, gereja kami adalah gereja segala bangsa. Jadi gereja yang berdasarkan firman Tuhan, anggaran dasar, melalui dasar pengajaran, ya kami menyatakan kebenaran dan tidak tertutup kepada segala bangsa. Siapapun dia, saudara orang Papua, saudara orang Cina, saudara orang Rusia, saudara orang Belanda, saudara orang Manado, saudara orang Medan, saudara orang Jawa, orang Betawi dan sebagainya, gabung di kami. Mari, come join us ya. Cuma repot ya kalau ada orang Belanda, orang Meksiko, orang Jepang, ya kita repot meladeninya karena tidak tahu bahasa mereka. Ya, jadi seperti itu. Artinya di sini segala bangsa bukan mengatasnamakan organisasi, tetapi anugerah Allah yang besar memang teruntuk kepada segala bangsa. Firman itu, pengajaran itu teruntuk kepada segala bangsa, terbuka bagi segala bangsa. Ya, jadi
Itulah yang harus kita lakukan di zaman Roh Kudus. Kita hidup ini 1000 tahun pertama. Ini ya bisa kita katakan dari abad 1 sampai abad pertengahan lah ya. 1500 sampai 1900 itu masih termasuk 1000. Tetapi kalau sudah sampai 2000 ini tahun 1000 tahun yang kedua ya sebenarnya kita udah sampai di sini nih. Nah, di sini ini garis-garis putus-putus ini Saudara, kalau Saudara perhatikan ini ada 4 kolom. Nah, ini gambarannya adalah tentang terbukanya meterai. Meterai pertama kepalsuan, meterai kedua peperangan, meterai ketiga adalah kelaparan, bala sampar, sakit penyakit. Lalu meterai keempat adalah tentang pertarungan pelajaran, terang dan gelap. Nah, dan ada penganiayaan. Dan meterai keempat ini memang sampai kepada kegerakan besar 3,5 tahun, seperti gambaran 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Dan setan meniru juga pelayanan Yesus 3,5 tahun, tetapi di zaman antikris ini artinya seperti Kristus yang dilayani, Kristus yang disembah, Kristus yang dicari. Tetapi di zaman antikris bukan